Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah qayyumus samawati wal ardin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'us rahmatan lil alamin wa huwa sayyidul awwalin wal akhirin wa sayyidul mursalin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ghuril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, pemirsa Parenting Sunnah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, dan juga seluruh pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kembali bahasan kita tentang asas tarbiyah Islamiyah. Poin ketiga dari asas tarbiyah Islamiyah adalah tarbiyah sulukiyah amaliyah. Bahwa tarbiyah Islam ini adalah tarbiyah yang berkaitan dengan akhlak juga amal sekaligus, ya. Sehingga di sini tidak cukup sekedar teori ataupun ucapan saja. Bahkan butuh pada amal dan pembiasaan terus menerus, ya. Maka kalau kita melihat pada rukun Islam yang 5, bahkan ya, kita dapati bahwa di dalamnya ada rukun Islam itu adalah sulukiyan amalian, ya, berkaitan dengan akhlak dan juga amal. Maka fasyahadatu alla ilallah, juga kemudian Muhammad Rasulullah, iqamus shalah, ya, mendirikan salat, menunaikan zakat, bulan puasa di bulan Ramadan, dan berhaji, semua ini dituntut dalamnya sulukiyan amalian, ya, baik pembuktian amal dan juga membuktikan akhlak yang baik, yang benar. Dan seorang muslim yang baik tentunya adalah seorang yang antara ucapan dan perbuatannya selaras, seimbang. Antara ucapannya terbukti pada perbuatannya. Demikianlah awal pertama kali anak kita sejak kecil dididik agar selaras dan seimbang, yang diajari bukan hanya lisan saja tapi juga amalan, ya. Sehingga sejak kecil mereka dibiasakan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, dengan amal-amal dan akhlak-akhlak yang mulia, dengan juga pekerjaan atau kegiatan-kegiatan yang baik, ya, dan dijauhkan dari segala keburukan-keburukan serta akhlak yang tercela ataupun kegiatan-kegiatan yang tidak baik. Maka ilmu di dalam Islam tidak cukup sekedar teori, tetapi juga terkait dengan amal, ya. Bahkan ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah, ya. Sehingga seakan-akan memberikan manfaat tetapi tidak besar, tidak banyak. Berbeda dengan orang yang berilmu lagi mengamalkan ilmunya dengan akhlak yang mulia, tutur kata yang baik. Inilah tarbiyah. Asasnya, ya, dasarnya adalah pendidikan yang berkaitan juga termasuk teorinya, ilmu-ilmunya, ilmiahnya, juga amaliyah, akhlak yang baik. Sehingga ditanamkan kepada peserta didik, anak-anak kita semuanya dan juga para peserta didik yang lainnya adalah tentang akhlak, tentang amal, ya, dan dibiasakan dengan pembiasaan-pembiasaan. Karena inilah dasarnya dari tarbiyah Islamiyah. Karena, ya, ilmu yang benar adalah ilmu yang bukan sekedar teori tapi dibuktikan dengan amalan. Bahkan sebagian mengatakan ilmu tanpa amal itu junun, sebuah bentuk kegilaan atau bentuk majnun, kegilaan, ya. Sedangkan amal tanpa ilmu la yakun, tidak mungkin terjadi. Seorang khalifah yaitu Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, al-ilmu bila amalin afsada aksar, atau man amila bila ilmin afsada aksar mimma yuslih. Orang yang beramal tanpa ilmu akan lebih banyak kerusakan ketimbang perbaikannya. Konstruktif
menjadi destruktif. Seharusnya memperbaiki justru malah merusak. Kenapa? Karena beramal tanpa ilmu. Maka dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Bahkan kunci kebahagiaan ya adalah ilmu dan amal. Dalam banyak hadis, bahkan banyak ayat Al-Quran ya menyebutkan bahwa kunci kebahagiaan itu adalah ilmu dan amal. Coba lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal asri innal insana lafi khusr." Demi masa, sesungguhnya manusia dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang berilmu, karena iman tidak timbul atau tidak akan muncul kecuali dari ilmu. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, dan mempraktekkan amal ilmunya, itu beramal saleh. Beramal saleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, dan saling menasihati atau mendakwahkan di sini ya. Ada dakwah. Nasihat dalam hal kebenaran dan nasihat dalam menetapi kesabaran. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang kehidupan yang bahagia. Allah mengatakan, "Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min, fala nuhyiyanahu hayatan thayyibah." Dan barang siapa beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan sedangkan dia mukmin, maka kami jadikan kehidupannya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Hayatan sa'adah, wasakinah, wal waqar, yaitu kehidupan yang tenang, bahagia, tentram, damai. Ya, ketenangan lahir karena iman yang melahirkan atau ilmu yang melahirkan iman dan iman yang melahirkan amal saleh. Sehingga ini semua ma'asyiral muslimin bukti dari ada keterkaitan antara iman dan amal saleh. Demikianlah dalam pendidikan anak, ya. Harus selalu dibarengkan antara menanamkan iman yang kokoh sehingga melahirkan ilmu yang benar, ya, pemahaman yang benar tentang tauhid, tentang mengenal Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang mengenal nabinya, juga mengenal agamanya dengan baik. Kemudian rukun Islam dipahamkan, rukun iman dipahamkan, ya. Terus demikian pula ajaran-ajaran Islam yang lainnya, ya. Maka akan lahir amal soleh. Berkaitan antara keyakinan yang ada di hati dengan amal. Antara kepercayaan atau keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah dan hari akhir, kemudian timbul amalan. Makanya dalam banyak hadis selalu berkaitan dalam hal ini. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, misalkan. Dan siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Dan siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata baik atau diam. Beramal dengan ucapan lisan yang baik, kalimatut thayyibah sadaqah, ya. Dididik dengan ucapan-ucapan yang baik, kata-kata yang baik anak-anak kita. Ya. Karena kata-kata yang baik itu sedekah. Kita tidak perlu sedekah banyak-banyak dengan banyak harta. Memang bagi yang hartanya banyak mudah, tapi yang tidak punya harta dia bisa dengan memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil, ataupun dengan ucapan-ucapan yang baik, motivasi, ya, dorongan. Daripada dimaki-maki, dihina, direndahkan anak-anak, mendingan dimotivasi, ditumbuhkan semangatnya, ya. Kemudian dimunculkan bakatnya, didorong terus agar tumbuh dia, berkembang menjadi orang yang berakhlak dan berkarakter baik. Nah, kemudian di antara asas yang berikutnya, asas dari tarbiyah Islamiyah ini adalah yang keempat adalah tarbiyah Islamiyah, tarbiyah fardiyah wa ijtimaiyah ma'an. Bahwa tarbiyah Islamiyah ini adalah tarbiyah yang secara bersamaan pula antara tarbiyah individu dan tarbiyah masyarakat. Artinya tidak dipisahkan antara keduanya, ya. Yang membahas tentang karakter seorang, ya, secara saksiah atau karakternya, ya, secara individu, juga berkaitan pula dengan masyarakatnya, ya. Sehingga seorang muslim atau anak muslim agar dididik menjadi seorang yang berkarakter baik, menjadi pribadi yang baik secara individunya, demikian pula nanti di masyarakatnya, ya, menjadi masyarakat yang
baik, yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya, Allah sampai mengatakan, "Lau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ard." Andaikan penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Itu kalau penduduk suatu negeri. Ini masyarakatnya juga masyarakat yang berkarakter baik, berbudi pekerti yang baik. Di sini tentu maksud kita akhlak itu bukan hanya masalah sosial dengan masyarakat, tapi akhlak yang di sini kita maksud adalah dengan Allah itu baik, juga beradab dengan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan para sahabat Nabi-Nya, dengan istri-istri Nabi-Nya, ya, yang merupakan ibunda bagi kaum mukminin. Juga beradab dengan para ulamanya, beradab dengan kitabullah yang merupakan sumber undang-undang, rujukan, pedoman yang paling harus menjadi pegangan utama dalam kita beragama ataupun secara khusus di dalam tarbiyah Islamiyah, ya, dalam mendidik anak-anak kita, dalam memberikan parenting yang baik kepada anak-anak kita, pendidikan parenting, ya. Nah, kenapa tidak dipisahkan antara masyarakat dan individu atau individu dan masyarakat? Karena kalbunyan, ya, al-muslim lil muslim kalbunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Seorang muslim dengan muslim yang lainnya seperti satu bangunan, ya, yang saling menguatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Masalul mu'minina fi tawadhihim wa tarahumihim wa ta'atufuhim masalul jasadil wahid." Seorang perumpamaan orang-orang beriman dalam kasih sayang mereka, dalam saling mencintai di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, itu seperti satu tubuh. Idastaka minhu udun tada'alahu sa'irul jasad bil sahri wal humma. Apabila salah satu anggota tubuh merasa sakit, ya, maka anggota tubuh yang lainnya akan ikut sakit dengan demam dan begadang atau tidak bisa tidur, ya. Maka di sini gambaran yang digambarkan oleh Islam. Bahkan Islam membenci yang namanya ananiyah, baghidah, egoisme yang suram, egoisme yang kelam, sikap egois, ya, yang ingin selalu menonjolkan diri sendiri saja, keakuan. Nah, anak-anak kita dididik di sini untuk dijauhi sikap seperti ini. Kalaupun bermain dengan teman-teman sebayanya, agar bisa berbagi, baik dalam mainannya, dalam makanannya, dalam minumannya, ya. Untuk saling tolong menolong, untuk saling memberi hadiah, saling memberi bantuan, ya. Empatinya ditumbuhkan, ya. Ini semua adalah tarbiyah Islamiyah. Karena iman seorang tidak sempurna, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai cintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, ya. Maka tarbiyah di sini Islamiyah, ya, tarbiyah Islamiyah sangat menekankan arti pentingnya bermasyarakat, bersosial, beradab dengan adab yang baik. Baik sosial yang sifatnya itu nyata, artinya dalam kemasyarakatan, kehidupan masyarakat yang ada, yang nyata, yang langsung, ya, ataupun yang dalam arti sifat sosial yang ada adalah maya, dunia maya, ya, ada adabnya sama saja, ya, tidak ada bedanya. Sebagaimana kalau yang muda adabnya untuk tawadhu, tidak untuk bermudah-mudahan berbicara di tengah-tengah mereka ada orang berilmu, begitulah harusnya di dalam bersosial media, ya, di dunia maya. Diajarkan anak-anak kita harusnya seperti itu sedini mungkin, agar dia tidak bicara di tengah-tengah orang-orang berilmu. Ketika ada orang-orang berilmu, diam untuk mengambil faedah, mengambil manfaat, mengambil ilmu, ya. Tidak justru seolah-olah lebih pintar, lebih alim. Ini kita lihat hari ini, ya, wajah hitam dari sosial media yang ada. Seolah-olah semuanya ahli ilmu semua. Ya, yang berilmu yang mana, yang tidak berilmu yang mana, tidak kelihatan. Seolah-olah semuanya berilmu. Nah, dalam hal dakwah, mungkin kita bisa menyampaikan apa yang kita tahu. Tetapi tentunya ma'asyiral muslimin, ya, ada hal-hal yang tidak menjadi ranah kita, kekhususan keilmuan yang dimana itu adalah ahlinya. Nah, disitulah yang kadang menjadi carut marut,
Nah, ini bukti bahwa ada banyak orang yang tidak tahu tarbiyah yang benar. Termasuk di dalam hal ini adalah dalam ada bermasyarakat, bersosial media. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, asas dari tarbiyah Islamiyah adalah bahwa tarbiyah Islamiyah ini adalah tarbiyah dhamirul insan atau tarbiyatu dhamiril insan, yaitu pendidikan, pembinaan terkait dengan sisi batinnya manusia. Ya. Kalau kita sudah membahas tadi sisi zahirnya, amalan dan amalan, maka di sana juga penting halnya untuk dibahas sisi batinnya seorang. Karena bahkan Allah Subhanahu wa taala itu melihat pada sisi batin. Baru kemudian amalan. Dua hal dilihat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan fisik kalian, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat pada hati dan amal-amal kalian. Apa yang ada dalam dada, apa yang ada dalam hati, ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari keimanan, ketakwaan, kesolehan, ya. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam tarbiyah Islamiyah, termasuk pada anak-anak kita, tarbiyatul atfal, ya, dalam mendidik anak, itu juga penekanan pada sisi pengajaran terkait dengan ya amal-amal hati. Banyak amal hati yang kadang disepelekan. Padahal ada banyak amal zahir yang tidak mungkin diterima kecuali dengan amal hati. Apa itu? Ikhlas. Bagaimana mungkin ya seorang akan diterima amalannya kalau tidak ikhlas? Sebesar apapun infak yang dikeluarkan, meskipun emas sebesar gunung Uhud, meskipun miliaran atau bahkan triliunan andaikan dengan mata uang asing sekalipun ya, yang lebih besar nilainya daripada mata uang kita misalkan, tapi tidak ada niat ikhlas, maka tidak ada sama sekali faedahnya. Maka pendidikan yang dididik pada anak-anak kita itu juga diajarkan kepada mereka tentang sisi batinnya, agar selalu memperbaiki batinnya. Maka dikuatkan keimanan dan keimanan, akidah yang kokoh, yang sahihah, yang benar. Bagaimana diajarkan Nabi SAW? Kita sering mencontoh, bahkan berusaha mencontoh apa yang diamalkan Nabi, tapi baru sekedar yang nampak saja. Bahkan kadang kita tersenyum, dibikin tersenyum dengan sebagian orang yang apa-apa dikatakan sebagai sanadnya sampai kepada Nabi. Seperti sendalnya, katanya sendalnya Rasulullah, atau telapak kakinya Rasulullah, atau jubahnya Rasulullah. Padahal sudah sekian ratus tahun. Yang bisa jadi itu adalah kedustaan, tidak benar. Atau mungkin sisa rambutnya Rasulullah misalkan. Ini sudah tidak mungkin, mustahil ya. Tidak mungkin tersimpan. Tapi orang kadang seperti ini dikejar. Bahkan bagaimana cara ditiru segala hal yang nampak. Naam, itu bagus meniru Rasul sallallahu alaihi wasallam tentunya, meneladani. Tapi kalau hanya zahir, sedangkan batinnya jauh dari apa yang diajarkan Nabi SAW. Keyakinannya jauh. Rapuh akidahnya. Begitu tertimpa ujian sedikit sudah langsung menghina Allah, merendahkan Allah. Ini karena gagal. Tarbiyah yang gagal dalam mendidik generasi, ya, jauh dari tarbiyah yang benar, yaitu berkaitan dengan dhamirul insan. Ada juga yang seolah-olah ingin melulu babnya ingin masalah hati, tapi lupa bahwa dalam Islam itu juga ditekankan soal amalan, ya, penting juga soal amal, berakhlak yang baik pada manusia, bukan hanya berkaitan dengan akhlak yang baik pada Allah saja, tetapi juga harus berakhlak baik kepada manusia, makhluk sekitar, bahkan selain manusia, ya, pada hewan sekalipun, pada tumbuh-tumbuhan, dididik pada anak-anak kita untuk sayang pada mereka. Nabi kita SAW pernah mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang yang ada di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Itu diajarkan, bukan hanya soal menyayangi temannya, yang tentu notabene adalah manusia, ya, tapi juga sayang pada binatang, sayang pada tumbuhan, ya, berikan mereka pembiasan-pembiasan untuk membiasakan, misalkan menyiram bunga, menyiram tanaman, bentuk sayang yang pada makhluk, ya, berikan minum pada seekor hewan atau memberikan makanan pada seekor hewan, ya, ini agar tumbuh kasih sayang pada mereka. Nah, kita katakan tadi
bahwa tarbiyah Islamiyah itu berkait dengan selalu perhatian dengan yang namanya amal-amal batin, ya, batinnya seorang ditarbiyah dengan baik. Karena kalau isi batinnya baik, akan nampak juga perbuatan-perbuatan yang baik. Nabi SAW mengatakan, Inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Sesungguhnya dalam tubuh ini ada segumpal daging atau sekerat dagingnya. Apabila sekerat daging ini baik, baik seluruhnya. Dan apabila sekerat daging ini rusak, rusak pula seluruhnya. Ala wahyal qalbu. Nabi mengatakan itu adalah hati. Maka di sana ada banyak amal hati, amal batin yang tidak nampak di hadapan manusia, yang tidak nampak pada orang lain. Sesungguhnya amal ini amal yang besar di hadapan Allah SWT. Seperti ikhlas yang kita katakan tadi. Seperti zuhud, qanaah, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Dari pemberian berupa rizki, ya, kenyataan hidup adalah jelas harus qanaah, ya. Anak-anak kita harus dididik dengan qanaah. Maka terkadang anak kecil tidak semua yang dimintanya kita beri. Kenapa? Biarlah dia menangis. Biarlah dia menyadari bahwa inilah kenyataan hidup. Tidak semua yang diinginkan itu digapai. Tidak semua yang diinginkan itu tercapai. Tidak semua yang diinginkan itu dikabulkan. Ada waktunya mungkin tidak dikabulkan. Tidak sesuai harapan. Tidak sesuai ekspektasi. Ya. Maka di sini kita butuh pengajaran yang baik, yang benar kepada anak-anak kita tentang tarbiyah batiniyahnya, tentang urusan batinnya, agar mereka benar-benar bisa mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Rasul SAW atau pembinaan-pembinaan, pendidikan-pendidikan yang diajarkan oleh para salaf. Ya, maka tarbiyah batiniyah ini juga sangat penting bagi mereka. Diajarkan, ya, untuk zuhud. Apa itu zuhud? Yaitu meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Mungkin sebenarnya kita mampu untuk membelanjakan atau membeli hal-hal yang seperti ini. Tapi manfaatkah barang ini untuk akhirat kita? Anak-anak diajarkan seperti ini. Ya. Kalau dia sudah punya mainan cukup kira-kira, jangan kebanyakan. Manfaatkah ini? Bahkan ini sebagian kadang melalaikan. Maka jangan kebanyakan. Atau mungkin mampu untuk membeli apa saja yang diinginkannya, tetapi manfaatkah itu untuk akhiratnya? Zuhud perlu dilatih. Zuhud itu tidak harus miskin. Bahkan orang yang kaya bisa jadi adalah orang yang zuhud. Karena hatinya tidak butuh dengan apapun. Dia sudah merasa puas, qanaah dengan apa yang Allah berikan. Lalu kemudian dia pun tidak membelanjakan apa yang tidak dibutuhkan. Tidak menggunakannya dan hal-hal yang tidak dibutuhkannya. Jika dibutuhkan untuk akhirat dia belanjakan, dia belikan. Ini zuhud. Tarku ma la yanfa'u lidaril akhirah. Meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Baik zuhud dan seterusnya. Banyak sekali amal-amal batin yang ini sangat penting untuk diajarkan juga pada anak-anak kita. Agar mereka menjadi tumbuh generasi yang baik. Ini bukan soal karakter orang Jawa, karakter orang Sunda. Tapi memang kalau andaikan semua masyarakatnya membina dengan tarbiyah yang benar, pendidikan yang benar, sesuai dengan parenting sunnah, parenting Islam yang benar, ya, maka insya Allah, ya, meskipun kita bertemu dengan dari negeri manapun, kampung manapun, ya, suku manapun, akan terasa sama sejuknya, sama indahnya, sama damainya, ya. Kenapa? Karena dengan tarbiyah yang sama. Demikian ma'asyiral muslimin beberapa poin tentang asas tarbiyah Islamiyah yang kenapa menjadi pijakan atau patokan dalam tarbiyah Islamiyah. Sehingga inilah barometer dalam kita mentarbiyah, mengukur, ya, sejauh mana atau apa saja yang harus diajarkan dalam tarbiyah Islamiyah, terkhusus wabil khusus babnya adalah tarbiyatul atfal, itu pendidikan anak. Demikian, semoga bermanfaat. Hada ma'qulakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.